Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta diberikan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Kegiatan hari ini adalah kegiatan dini hari di mana kondisi dapurku itu sangat berantakan banget ya teman-teman ya. Karena apa? Karena di rumah masih ada Pak Tukang yang sedang membenahi pintu. Sebenarnya bukan membenahi pintu, tapi memasang pintu agar ada sekatnya antara dapur tungku dan dapur kompor gitu loh teman-teman, biar tikusnya tidak lewat keluar masuk di dalam rumah. Kegiatan hari ini adalah kegiatan yang sangat berbeda dari sebelumnya, karena hari ini adalah awal dimana kita menjalankan ibadah puasa sunnah di bulan Rajab ya teman-teman ya. Semoga saja puasaku hari ini bisa lancar dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, sebenarnya tadi itu saya sudah sahur dengan emak. Saya sahurnya tidak sendirian, tapi tidak dengan Pak suami, karena Pak suami lagi jaga malam atau shift malam, jadi dia sahurnya itu di tempat kerja. Sudah saya bawakan bekal ya dari rumah. Alhamdulillah untuk kali ini pertama kalinya saya puasa bareng dengan Pak suami, tapi tidak bisa sahur bareng dan tidak bisa buka bersama bareng karena hari ini adalah sebenarnya hari ini adalah Pak suami itu libur kerja, tapi ada temennya yang tidak masuk kerja, jadi ya dia menggantikan untuk jaga sore. Ya sudah ya, Pak suami lagi-lagi bawa bekal. Oh iya, tadi kan saya bilang saya ini adalah pertama kalinya puasa bareng Pak suami. Itu puasa sunnah ya teman-teman ya. Kalau puasa wajib ya tetap dilaksanakan, tapi kalau Pak suami puasa Rajabnya, puasa sunnahnya itu baru kali ini. Semoga saja langgeng ya Pak ya, amin. Oh ya teman-teman, kembali ke video. Ini saya sedang membersihkan sayur koro untuk sayur bening. Habis sahur itu saya mau mempersiapkan masakan untuk si bocil dan Pak Tukang yang ada di rumah. Pak Tukangnya sih masih saudara sendiri, jadi ini saya kasih makan ya teman-teman ya. Saya sayurkan koro saja dan nanti akan saya gorengkan dengan ayam bagian sayap, karena kan saya sudah ada stoknya ya, tinggal goreng saja. Kalau dipersiapkan kayak gini tuh enak ya teman-teman ya, bisa cepet gitu loh masaknya. Ini kan masih belum subuh, nanti kalau sudah sholat subuh, sudah siap semuanya, akan saya tinggal istirahat sebentar. Karena kalau dari jam 3 saya melek atau saya bangun terus tidak tidur lagi, saya itu tidak kuat ya teman-teman ya, karena kan kalau siang itu saya kerja ya. Jadi kalau habis sholat subuh itu pasti saya tidur, nanti jam-jam 6 itu bangun untuk persiapan berangkat kerja. Seperti puasa Ramadan kayak gitu ya teman-teman ya. Ya itu tadi, karena saya tidak pernah tidur siang atau saya kan kerja, jadi ya habis sholat subuh itu saya harus tidur, karena kalau tidak tidur itu keringan. Sebenarnya kalau tidak tidur itu kan akan lebih baik ya teman-teman ya, tapi ya dibalikan lagi dengan kondisi kita masing-masing. Sayurnya tadi sudah beres, sudah siap, saya mau masak, tapi sebelum masak itu saya mau membersihkan dulu kondisi dapur yang sangat super sekali berantakan, karena tadi malam atau tadi sore itu tidak membersihkan, tidak cuci piring, capek banget ya teman-teman ya. Ya sudah, ini saya mau membersihkan dulu. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mencuci piring, biar di sink cuci piringnya itu plong. Kalau cuci piringnya itu bersih, itu masaknya itu jadi enak, jadi kayak punya tempat, satset nggak sumpek gitu loh teman-teman. Kegiatan ibu rumah tangga ya tidak jauh dari dapur, antara memasak, mencuci piring, makan ya gitu-gitu aja ya teman-teman ya, bersih-bersih rumah,
menyapu, tapi ya mau gimana lagi, kita harus ikhlas dan kita harus lapang dada. Jadi bukan musibah, tapi itu suatu ketentuan, akan terasa ringan jika kita bekerjakan dengan baik atau dengan kerjasama sih, terutama kerjasama dengan Pak suami ya teman-teman ya, biar ya namanya juga rumah tangga. Masa sih kita bangun sendiri? Rumah yang kita tangga atau rumah yang kita bina itu kan tidak kita bangun sendiri ya, ada Pak suami, jadi ya kita harus saling tolong menolong. Pak suami dengarkan ya Pak suami, Pak, tolong Pak, kita harus kerjasama, kita harus tolong menolong. Kalau saya mencuci piring berarti Bapak yang harus menyapu rumah. Pernah saya lihat di video di TikTok itu ada suatu rumah tangga atau satu rumah tangga yang memang dia itu kayaknya klop banget ya teman-teman ya. Mencuci piring, bukan mencuci piring, maksudnya pekerjaan rumah tangga itu dikerjakan bareng-bareng. Jadi ya terasa ringan dan sangat happy. Oh ya, tadi itu ternyata memorinya sudah habis ya teman-teman ya di handphoneku, jadi tidak kerekam pas waktu mencuci piring. Tahu-taunya pas mau bilas ini loh teman-teman, handphoneku kok diam ya, kok apa ya, layarnya itu mati. Ternyata memorinya sudah habis, jadi saya tadi harus membenarkan terlebih dahulu. Dan untungnya saja masih sat-sat bisa dikendalikan dengan baik. Ini tinggal membilas saja ya teman-teman ya cucian piringnya. Ngomong-ngomong, sekarang itu sudah bulan Rajab dan sebentar lagi itu sudah mendekati dengan puasa Ramadan teman-teman. Jangan lupa ya bagi wanita, ibu-ibu yang atau mbak-mbak, adik-adik semuanya yang memiliki hutang puasa di bulan Ramadan tahun lalu, jangan lupa untuk dibayar ya teman-teman ya. Segera kerjakan nyaur utangnya, membayar hutang puasa, jangan lupa ya teman-teman ya. Terkhusus untuk buat diriku sendiri biar aku tidak lupa untuk membayar hutang, karena kalau namanya hutang kalau belum dibayar ya tetap hutang ya teman-teman ya. Itu sudah menjadi kewajiban kita semua. Tidak ada salahnya ya teman-teman ya kalau saya mengingatkan tentang puasa yang harus dibayar. Tapi saya bukan ustazah atau guru yang memang ahli dalam bidang itu ya teman-teman ya. Itu hanya sepengetahuan saya. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya tidak bermaksud untuk menggurui. Teman-teman, beginilah kondisi dapurku saat ini karena masih belum bisa tertata dengan baik. Semuanya masih amburadul. Itu sudah ada panci besar, ada tempe di situ numpuk, terus di bawah itu ada timba, air minum pun juga di situ ya. Wes lah ya, enggak apa-apa, yang penting itu masih bersih. Saya taruh di situ, sudah saya bersihkan semuanya. Lanjut, saya mau membilas cucian yang kedua. Ini sudah kloter kedua ya teman-teman ya, karena tadi tidak cukup saking banyaknya cuciannya ya teman-teman ya. Kalau tidak dikerjakan besok tambah banyak dan tambah capek juga. Jadi meskipun dini hari harus saya kerjakan juga teman-teman, mumpung bocilnya tidur. Kalau bocil sudah bangun itu beda lagi acaranya. Pasti dia minta kelon, minta ditemenin, minta mainan ya. Saya rasa semua ibu-ibu pasti tahu lah ya gimana kendalanya kalau memiliki bocil yang super aktif di usia 3-5 tahun itu. Suatu ujian ya teman-teman ya. Ujian, bukan ujian tapi melatih kesabaran kita loh teman-teman. Kita bisa enggak ya melewati ujian tersebut, melewati ujian sabarnya. Yang saya maksud itu sabarnya, bukan ujian karena dia sebagai beban, bukan ya teman-teman ya. Anak kan sebuah titipan, tapi kita itu bagaimana cara menghadapinya. Anak seusia anakku itu nggak tahu kenapa ya teman-teman ya, kok kayak anakku itu males banget. Sebenarnya saya tidak boleh bilang seperti itu ya, harus berkata yang baik-baik. Anakku itu anak pintar, anakku itu anak yang gimana gitu, harus yang baik-baik ya teman-temannya, tidak boleh yang berkata buruk. Itulah yang aku jaga. Biarpun anakku itu nakal, anakku ini, tapi saya itu harus bisa mengontrol gitu loh teman-teman. Tapi ya kadang sih ya luput, mohon maaf ya. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Kadang itu kayak kalau pas saya capek-capeknya pulang kerja capek, terus diuji lagi kesabarannya dengan si bocil, minta ini minta itu, pas capek itu pasti kesabaranku itu menurun banget teman-teman. Kesabaranku itu kayak setipis tisu lah, setipis tisu, terus kena air
gampang robek gitu loh teman-teman. Jadi ya saya itu memang harus bisa melatih kesabaranku menghadapi dia, apalagi pas waktu mengajarkan dia mengaji. Kalau sekolah sih dia itu aman, baik banget, sudah mau sekolah sendiri tanpa harus ditunggu. Tapi kalau mengaji tuh kayak yang males, banyak alasan, capek, ini itu, ngantuk, terus ya udahlah, banyak banget kalau mengaji teman-teman. Mungkin karena dia sudah kecapean ya, dia kan jarang banget untuk tidur siang. Sebenarnya kemarin-kemarin sudah saya rutinkan untuk tidur siang teman-teman, tapi suatu hari ada kegiatan yang tidak mengharuskan, atau orang tua saya dan emak itu tidak bisa mendampingi dia untuk tidur, ya ke bawah lagi dengan suasana sebelumnya, dengan rutinitas sebelumnya yang tidak pernah tidur siang. Ya ini harus bisa dikembalikan lagi ya teman-teman, harus bisa dikembalikan lagi ke rutinitas tidur siang biar ngajinya itu nggak rewel, nggak terlalu capek. Semoga saja bisa ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, mohon maaf kalau dari tadi itu saya ngomongnya campur-campur ya, kadang bahas anak, kadang bahas di video. Tapi ya kalau di video kegiatannya seperti ini ya teman-teman ya, masih di rutinitas seperti biasanya, cuci piring yang tidak henti. Karena tadi itu ya memang ada banyak banget cucian ya, karena ada Pak Tukang ya. Sebelum tidur itu sudah saya bereskan, tapi masih ada saja kotorannya, masih ada saja piring yang harus dicuci lagi. Ya mungkin ya memang saya belum semuanya, belum total untuk membersihkan karena capek, jadi saya tinggal tidur. Kenapa di dapurku ini banyak tiang-tiang kayak jaga atau kayu di tengah-tengah itu ya teman-teman ya, itu adalah bangunan kuno. Bangunan di zaman dulu itu kan banyak banget sekali ya teman-teman ya, tiangnya ada di tengah-tengah rumah, terus di pojok-pojok bangunan itu ada kayak apa ya namanya ya, beton-beton gitu loh teman-teman. Itu karena rumahku ini adalah rumah warisan dari Mbak Buyut yang turun ke mbahku, terus turun ke emak, dan sekarang turun ke aku. Karena aku yang jadi satu dengan emak. Sebenarnya sebelumnya itu sudah rencana mau bikin rumah di tempat lain, sudah ada tempatnya milik Pak suami, tinggal bangunannya saja yang belum ya. Tapi di luar rencana, di luar dugaan, adikku itu di bawah suaminya nikah langsung pulang ke rumah suaminya. Jadi ya mau nggak mau saya yang harus ada di sini. Ya nggak mungkin lah ya sekarang saya mau meninggalkan emak sendirian yang bapak sudah meninggal, barusan saja meninggal, sudah dapat 6 bulan meninggal. Jadi ya nggak mungkin lah ya saya meninggalkan emak sendirian di sini. Jadi ya saya harus merawat rumah ini dengan baik. Kalaupun harus ada yang dibetulkan atau yang dibenarkan, ya memang itu sudah menjadi kewajiban saya. Bukan soal hitung-hitungan uang ya teman-teman ya, tapi yang namanya juga ini bangunan kuno. Di dapurnya ini saja terakhir direnovasi itu, terakhir itu kalau nggak salah saya itu masih TK. Berarti itu sudah 28 tahunan lah pas waktu membenakan. Jadi saya ada kesempatan membenakan kemarin, tahun-tahun kemarin itu saya betulkan, dan sehingga saya memiliki dapur yang seperti ini. Itu ya alhamdulillah banget ya, saya sudah bisa merawat bangunan ini meskipun bangunan kuno. Sekarang saya masih punya PR lagi untuk membenakan rumahnya yang bagian depan loh teman-teman ya, yang bagian kamar, terus ruang TV, ruang tamu, itu yang harus dibetulkan itu cuma atapnya saja. Kalau bangunannya sangat kokoh karena itu bangunan dulu ya teman-teman ya. Untuk atapnya sebenarnya kayunya itu masih kuat banget, cuma yang nggak kuat itu pakunya itu loh teman-teman, sudah berkarat
Kalau rumah saya PR-nya itu kenapa? Karena sudah 30 tahun lebih rumah itu belum direnovasi. Rumah ini, rumah yang di depan di bagian kamar, bagian ruang TV itu mulai bangun rumah sampai saat ini belum pernah direnovasi. Dan memang sih nggak kaleng-kaleng ya, kalau bahan-bahan bangunan zaman dulu itu sangat kuat banget, seperti kayunya yang masih aman lah ya teman-teman ya. Diajak ngobrol ke sana ke sini ternyata beberesnya sudah selesai ya teman-teman ya, sudah kelihatan agak kinclong kan ya. Dapurku sudah bersih, sudah rapi. Sekarang saya mau menanak nasi. Menanak nasi kali ini cukup sedikit saja, cukup untuk buat anakku dan Pak Tukang. Nggak ada setengah kilo, kemungkinan 3 onan ya. Tapi saya kan tidak punya magicom ya teman-teman ya, saya masih pakai dandang untuk menanaknya. Tidak apa-apa, tapi rasanya masih sama saja ya teman-teman ya. Semoga saja dalam waktu dekat ini saya bisa membeli magicom baru, karena kalau bulan puasa makan nasi dingin itu kayak kurang gimana ya teman-teman ya. Pas waktu sahur itu loh, nggak enak banget rasanya kalau bangun tidur makan nasinya dingin, itu kayak ya tambah malas gitu loh mau sahur. Sekarang mau menanak nasi ya teman-teman ya. Menanak nasi sedikit, terus nanti sayurnya akan dilanjutkan dengan emak. Karena ini sudah subuh, emak sudah bangun, saya gantian yang mau istirahat. Habis menanak nasi, sudah siap semuanya, saya lanjut mau mencuci piring. Kok mencuci piring lagi sih teman-teman? Mau mencuci baju yang ada di dalam mesin cuci. Tinggal tambahkan deterjen, dan nanti akan saya tambahkan dengan baju basahku ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan gue hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukungannya ya teman-teman ya untuk subscribe biar aku lebih semangat lagi untuk membuat video. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.